Munculnya pemberitaan Joko Widodo masuk dalam nominasi nomor 2 tokoh terkorup dunia tahun 2024, ramai-ramai pendukung Jokowi mempertanyakan tentang kredibilitas OCCRP. Siapa sih OCCRP ini? Yuk kita kupas tuntas. OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project adalah organisasi jurnalisme yang diakui di seluruh dunia. Hal itu tidak terlepas dari keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar korupsi dan kejahatan terorganisasi. OCCRP didirikan dua wartawan senior investigasi di Eropa, yaitu Drew Sullivan dan Paul Radu. OCCRP memiliki misi untuk mengungkap kejahatan terorganisasi yang seringkali melibatkan pejabat tinggi dan tokoh dunia. Selain itu, OCCRP dengan kantor pusat di Amsterdam, Belanda, juga dikenal sebagai salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar yang memiliki jaringan di 6 benua, berdiri sejak 2007. OCCRP tidak hanya berfokus pada korupsi, tetapi juga mengungkap bagaimana hal tersebut dapat menyebabkan dampak luas, seperti krisis kemanusiaan dan ancaman terhadap demokrasi di berbagai negara. Organisasi ini telah mendapatkan banyak penghargaan bergengsi seperti Daniel Pearl Award, Global Shining Light Award, dan European Press Prize, sebagai pengakuan atas dedikasi mereka dalam mengungkap korupsi dan kejahatan besar yang sering kali tersembunyi. Dan yang menjadi pertanyaan besar, apakah OCCRP ini sebagai organisasi jurnalisme yang dianggap kredibel dan terpercaya di seluruh dunia rela menurunkan kredibilitas mereka demi seorang Joko Widodo? Bagaimana tanggapan Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, beberapa hari belakangan ini kita semua dikejutkan ketika mantan Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Joko Widodo masuk nominasi sebagai finalis presiden terkorup di dunia dan berada di posisi kedua. Tentu pemberitaan ini pastinya akan mengejutkan seluruh dunia dan pastinya akan merugikan bangsa atau negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang menjadi pertanyaan kita sebagai rakyat Indonesia, benarkah pemberitaan ini mau membuktikan kepada kita semua bahwa Jokowi adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang terkorup di dunia itu? Atau benarkah pemberitaan ini benar? Berikut ini saya akan menghadirkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan jawaban yang disampaikan oleh mantan Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Jokowi ini. Beliau pada akhirnya tidak tinggal diam. Beliau pun pada akhirnya merespon terkait dengan pemberitaan yang dikeluarkan oleh OCCRP ini, yang mengatakan bahwa Jokowi adalah mantan presiden terkorup di dunia. Mari kita simak terlebih dahulu komentar dari Bapak Jokowi ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ya terkorup apa gitu. Yang dikorup siapa, ya dibuktikan apa. Katanya dianggap memanipulasi sistem ya, gitu, Pak. Ada sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Gitu. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu, Pak. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Hati-hati terhadap provokasi dari media OCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset
free vote dari 20% menjadi 51%. Terus apa yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup? Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan mereka selalu tidak suka kepada Pak Jokowi. Pemirsa, seluruh bangsa Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen-agen asing. Apapun yang dinyatakan oleh mereka, ya, menurut saya itu adalah satu sentimen. Kenapa? Karena selama ini Jokowi nggak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk bisa merampas atau merampok negeri ini. Indonesia lebih menyukai bekerja sama dengan Tiongkok. Kenapa? Karena mereka lebih mau, lebih ingin, lebih bisa memberikan technical know-how atau technical assistant, ya, ahli teknologi. Nah, itu yang kemudian membuat Amerika kalang kabut. Ya, tidak ada lagi tempat mereka untuk bisa, ya, menikmati, ya, aset bangsa ini untuk memperkaya mereka. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada publik Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi, tidak ada dasar, ya, bagi bangsa ini untuk mempercayai media sekelas OOCR itu. Maka kemudian jika ada yang terus-terusan ikut memprovokasi, maka saya ingin sampaikan kepada mereka, hati-hati. Jangan pernah mau dipecah belah oleh agen asing. Salam keindonesiaan. Jika ada yang memang harus dikritisi, kita akan kritisi. Jika ada yang harus memang kita kawal, ya harus kita kawal. Ya, agar pemerintahan ini berjalan, ya, tidak otoriter, tidak menjadi pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Yuk sama-sama kita kawal. Jangan belum apa-apa sudah kita tuduh, ya. Kita beri kesempatan untuk pemerintah kita bekerja dan kelak kita akan lihat hasilnya. Jika tidak berkualitas, jika tidak berkompeten, maka jangan pilih kembali. Pemirsa sekalian, ketika Jokowi masuk pemimpin terkorup dunia di tahun 2024 versi OCCRP ini, tentu seorang Jokowi yang adalah mantan Presiden Republik Indonesia ini pastinya tidak tinggal diam. Dalam cuplikan video tadi kita menyimak bersama-sama bagaimana pernyataan singkat, padat, dan jelas yang disampaikan oleh mantan Presiden Republik Indonesia. Silakan tunjukkan buktinya. Korupsi dalam hal apa? Entah itu tentang sumber daya alam, entah itu tentang sistem, tentang apapun itu, seorang Jokowi hanya meminta bahwa tunjukkan buktinya. Pada poin yang kedua, jangan sampai bahwa pernyataan dari media OCCRP ini mau mengadu domba, mau memprovokasi sesama anak bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia. Seorang Ibu Irma Chaniago, beliau mau mengingatkan kepada kita semua bahwa jangan mudah terprovokasi dengan hasutan-hasutan dari media asing yang mau menghancurkan anak bangsa, yang mau menghancurkan negara tercinta kita. Saya berharap bahwa kita semua harus bijak. Dan juga sebagai masyarakat Indonesia, saya berharap bahwa pemerintah bisa merespon, meminta bukti kepada OCCRP ini untuk memberikan bukti kepada kita semua. Buktikan bahwa seorang Jokowi itu kalau benar adalah pemimpin terkorup di dunia. Pastinya pemberitaan ini akan merugikan kita bangsa Indonesia. Sesama anak bangsa kita diadu domba. Ada yang pro, ada yang kontra.
Ada yang membela Jokowi, ada yang membenarkan bahwa Jokowi itu adalah pemimpin terkorup di dunia. Tapi apapun itu, saya secara pribadi berharap pemerintah jangan tinggal diam. Tolong minta barang bukti dari OCCRP ini kalau benar bahwa seorang Jokowi adalah pemimpin terkorup di dunia. Rakyat Indonesia pastinya akan meminta bukti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi tadi. Buktikan kalau seorang Jokowi adalah pemimpin terkorup itu. Mari kita simak lagi tanggapan dari netizen terkait dengan pemberitaan yang mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup versi OCCRP ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Wah, saya dapat kabar dan diminta sama teman untuk buru-buru bikin VT. Oke, jadi saya bikin VT yang ini fresh ya, untuk merespon atau mengcounter apa yang baru saja terjadi dan dikabarkan kepada saya. VT saya ini berjudul Presiden Terkorup versi OCCRP. Hei Ternak Mulyono, apa kalian sudah dengar berita bahwa junjungan kalian masuk sebagai finalis presiden terkorup di dunia? Jangan kaget kalau teman-teman yang selama ini selalu disebut dengan panggilan Ternak Mulyono mendapat chat atau pesan seperti itu dari haters. Saya juga dapat kok. Makanya saya bikin video ini. Jadi baru-baru ini beredar kabar Presiden Jokowi disebut-sebut masuk sebagai finalis Man of the Year 2024 untuk kategori kejahatan terorganisir dan korupsi politik. Siapa atau pihak mana yang menyematkan gelar itu? Jadi begini, adalah sebuah NGO atau Non-Government Organization, atau kalau di Indonesia itu LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, bernama OCCRP yang singkatannya adalah Organized Crime and Corruption Reporting Project, yang markas utamanya ada di Sarajevo, Bosnia Herzegovina di Eropa Timur. OCCRP ini didirikan tahun 2006 dan bekerja sama dengan media-media di berbagai negara. Salah satunya ya Indonesia. Jadi mekanisme kerjanya si OCCRP ini mendapat bahan dan input data dari media di negara-negara responden seperti di Indonesia ini. Bahan itulah yang kemudian dipakai untuk memverifikasi dan menilai figur atau lembaga tertentu yang dianggap punya kasus kejahatan terorganisir, korupsi, pelanggaran undang-undang, dan lain sebagainya. Jadi sebelum lebih jauh kita bahas, perlu saya ingatkan bahwa OCCRP ini adalah lembaga swadaya masyarakat atau non-government organization ya. Artinya keberadaan mereka itu tidak terkait atau di bawah institusi formal dunia manapun. Dan yang namanya NGO, maka tidak ada sumber dana yang berasal dari institusi atau negara manapun. Kalau mau cari uang ya harus usaha sendiri. Dan menyelidiki kasus-kasus di berbagai negara adalah salah satu caranya untuk mencari sumber pendanaan. OCCRP ini bermitra dengan media lokal yang kritis untuk mencari-cari kesalahan pejabat atau institusi yang bermasalah dan kemudian diangkat ke permukaan. Apa untungnya? Kalau sekilas kita lihat ini kayak orang yang nggak ada kerjaan ya, ngobok-obok masalah negara orang. Tapi jangan salah. Dari kacamata politik, apa yang dilakukan OCCRP ini adalah sumber cuan. Sebut saja beberapa skandal yang membuat OCCRP ini terkenal, antara lain Panama Papers, terus kemudian Russian Land Romat, dan Pegasus Project. Sederhananya, OCCRP ini joinan sama media lokal, cari skandal atau keburukan pejabat, institusi atau kelompok tertentu, lalu mengangkatnya dan menjadikan itu sebagai barang dagangan yang mendatangkan untung. Kenapa?
Ya karena pihak-pihak yang menjadi rival atau pesaing dari tokoh atau institusi yang jadi sasaran OCCRP itu jadi punya bahan. Dan tentu saja itu tidak gratis dong. Nah, jadi kita tidak perlu kaget dengar berita tentang Presiden Jokowi menjadi finalis Man of the Year untuk kategori presiden terkorup atau pelanggaran apapun lainnya. Itu memang caranya OCCRP cari duit. Lawang markasnya aja di Bosnia kok. Negara kecil yang punya tingkat pengangguran tinggi dan pendapatan per kapitanya itu sangat rendah. Jadi nggak heran dengan cara mereka mencari cuan. Dan satu hal lagi, apapun predikat yang disematkan oleh OCCRP kepada siapapun itu hanya didasarkan pada asumsi dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau kapabilitas untuk memperkarakan siapapun yang mereka selidiki dan diberi predikat itu. Kalau toh ada yang bilang ada tokoh yang disebut-sebut mundur atau akhirnya diperkarakan, itu kembali pada masing-masing kasusnya. Sederhananya, kan masalah kuat-kuatan aja antara tokoh yang diserang itu dengan rivalnya yang mendapat bahan untuk menyerang itu. Jadi kalau ternyata datanya nggak valid, siapapun yang dikasih predikat itu ya boleh saja, ya kan? Tapi dari berita ini kita harus ingat dan menyadari sesuatu yang selama ini sama-sama kita tahu. Kalau si OCCRP ini mendapat input dari media lokal, maka kira-kira media lokal mana yang kasih asupan ke OCCRP soal Presiden Jokowi? Mana sih media yang paling benci sama Pak Jokowi? Teman-teman pasti sudah bisa menerka sendiri kan? Bisa menebak sendiri. Jadi kalau bukan pesanan, terus apa lagi? Semoga bermanfaat. Rahayu. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini terkait dengan pemberitaan bahwa Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia ini mendapat predikat atau mendapat julukan Presiden terkorup versi OCCRP ini. Semoga saja pemberitaan ini bisa berguna bagi kita semua terkait dengan pemberitaan hangat ini yang saat ini memang lagi ramai didiskusikan. Para pembenci dari Bapak Jokowi pastinya tertawa, pastinya merasa ngakak, merasa bahagia ketika Jokowi mendapat julukan sebagai presiden terkorup di dunia versi OCCRP ini. Tapi apapun itu, saya pikir pemberitaan ini adalah sebuah asumsi di mana kita semua masih menunggu pembuktiannya. Apa sih yang pernah dilakukan oleh Bapak Jokowi sehingga beliau mendapat julukan sebagai presiden terkorup ini? Di sisi lain, kita masyarakat Indonesia pastinya akan mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden yang paling baik, presiden the best, presiden yang benar-benar sangat dicintai oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya. Itu bagi orang-orang yang mencintai Bapak Jokowi. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mencintai Bapak Jokowi, pasti akan bertolak belakang, pasti akan mencaci maki, pasti akan mengatakan bahwa kami para konten kreator ini adalah buzzer, kami dibayar dengan rupiah dan lain sebagainya. Itu adalah komentar-komentar yang sering kali saya temukan dalam cuplikan-cuplikan video saya, dalam konten-konten saya, ketika saya menyampaikan atau menyajikan pemberitaan tentang Bapak Jokowi. Selalu saja saya dikatakan sebagai buzzer. Selalu saja saya dipertanyakan ada berapa juta yang sudah saya terima untuk menyajikan pemberitaan tentang Bapak Jokowi ini. Tapi apapun itu, kita hidup di negara demokrasi. Saya pikir itu fine-fine saja, sah-sah saja, semua orang punya hak yang sama untuk menyampaikan aspirasinya, untuk menyampaikan buah pikirannya. Tetapi terkait dengan pemberitaan yang mengejutkan buat kita semua ketika Jokowi
dituduh sebagai presiden terkorup versi OSSRP ini, kita sebagai masyarakat Indonesia pasti berharap bahwa itu semua harus bisa dibuktikan. Jangan sampai ini hanyalah sebuah kepentingan politik yang benar-benar mau menjatuhkan reputasi dan integritas dari seorang Jokowi. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.